Nggak tahu stunting apa sih tuh? Baru denger. Nggak tahu. Tidak. Tahu. Tidak. Apa tinggi badan anak itu tuh yang kurang apa tumbuh tidak sesuai dengan umurnya. Tidak. Ya kurang gizi. Bukan. Karena gizi buruk bisa jadi ketidakcukupan kebutuhan nutrisi pada anak. Pertama sih kalau saya mungkin gizi makanan, terus yang kedua kalau menurut saya sih mungkin gen dari orang tua kali ya. Tentu akan dilihat bahwa ada keterlambatan pertumbuhan yang dilihat dari ketidakoptimalan pertambahan panjang atau tinggi badan jika dibandingkan dengan umur anak saat itu. Jadi kalau kita lihat berdasarkan grafik pertumbuhan yang dikembangkan oleh WHO ini berada di bawah -2 standar deviasi. Ya, kalau penyebab stunting sama seperti obesitas ya, banyak sekali mulai dari level populasi maupun level individu. Kalau dari level populasi itu ada misalnya kemiskinan, kemudian susahnya akses terhadap makanan, minimnya akses ke fasilitas kesehatan dan lain-lain. Sedangkan pada level individu, stunting itu dia intinya terjadi karena kekurangan energi kekurangan zat gizi dalam waktu yang lama. Bisa jadi termasuk kekurangan zat gizi mikro ataupun zat gizi makro. Jadi kekurangan gizinya itu sudah terjadi dalam waktu yang lama. Boleh jadi dia mulai dari ibunya sebelum masa konsepsi ya, atau pas ibunya masih remaja sering mengalami anemia atau kekurangan zat besi. Nah, itu bisa menyebabkan anemia. Kemudian ketika ibunya sebelum hamil ya, ibunya menderita kekurangan energi kronik atau KEK ya, itu juga bisa menyebabkan anemia. Itu juga bisa menyebabkan stunting ya. Jadi stunting ini intinya penyebab utamanya adalah kekurangan zat gizi yang berlangsung itu sudah lama sekali, makanya harus dicegah sedini mungkin ya. Penyebab stunting juga diantaranya adalah konsumsi pangan yang kurang bervariasi ya, sehingga tidak memenuhi kebutuhan gizi terutama pada ibu seperti itu. Jadi seperti itu, intinya adalah kekurangan zat gizi dalam waktu yang lama seperti itu, baik zat gizi mikro seperti protein, karbohidrat, lemak, dan juga zat gizi makro seperti mineral dan vitamin. Kayaknya sih kurang tepat sasaran karena enggak menyeluruh yang itu. Dan kalau kita ke fasilitas kesehatan, enggak semua kita dapat pemberitahuan tentang stunting, apa itu stunting, bagaimana gejala-gejalanya, terus cara mengatasinya belum luas itu pengetahuannya. Kalau menurut saya masih kurang merata tentang penyuluhannya begitu, karena masih banyak kasus-kasus tentang stunting yang ada di Indonesia saat ini. Programnya untuk pencegahannya dulu ya.
program kita itu ada pemberian tablet Tamadara untuk remaja putri di sekolah SMP dan SMA. Tapi waktu selama pandemi ini kita di lapangan pada ibu hamil kita juga berikan tablet Tamadara selama dia hamil sebanyak 90 tablet. Setelah dia melahirkan anak, kita anjurkan melakukan yang namanya IMD. Setelah keluar dari situ, kita anjurkan ibunya untuk ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, walaupun dia banyak ASI-nya, tapi dia harus tetap memberikan yang namanya makanan pendamping ASI, pemberian vitamin A bagi balita. Di sini juga kita biasa adakan penyembuhan pada kader dan ibu bayi atau ibu hamil. Iya, Pak, kita menjalankan program ini terkait dengan petugas SDM. Karena kan saya di sini sendiri petugas. Kalau gizi cuma saya sendiri. Jadi kita keteteran dengan itu. Kalau kita berbicara dampak, tentu tidak hanya dampak saat ini yang bisa terlihat, tetapi lebih jauh dampaknya ini akan berakibat pada perkembangan sel-sel otak yang tidak sempurna, kemudian adanya kegagalan pertumbuhan, rentan mengalami infeksi, jadi akan lebih sering sakit, dan lain-lain. Sehingga pada saatnya nanti ketika misalkan dia sudah memasuki usia sekolah, karena tadi perkembangan otak yang tidak optimal, maka dia akan bisa mengalami penurunan intelijensi. Berbagai organ tidak berkembang sempurna, termasuk sistem kekebalan tubuh juga terganggu, maka dia akan lebih rentan mengalami infeksi. Dan pada saat dewasa tentu ini menyebabkan juga mereka harus menghabiskan lebih banyak uang untuk perawatan, dan tentu negara juga di sini akan mengalami kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh biaya-biaya perawatan yang harus ditanggung. Ya, pencegahan dari stunting ini harus dilakukan sedini mungkin ya, terutama bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan gizinya ya sedini mungkin ya, terutama pada remaja. Kalau misalnya kekurangan berat badan diupayakan supaya mencapai berat badan normal ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan, yang harus dipenuhi itu bukan cuma zat gizi makronya saja atau energi, kemudian karbohidrat, protein, lemak, tapi juga zat gizi mikronya. Jadi perlu juga dipenuhi dengan cara mengkonsumsi cukup buah dan sayur. Ya, jadi inti sebetulnya dari pencegahan stunting adalah gizi seimbang ya. Jadi bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, untuk berapa sih sebetulnya yang dibutuhkan sama tubuh kita, itu sudah sangat lengkap panduannya di pedoman gizi seimbang ya, yang bisa diakses di internet. Ada ya pedoman gizi seimbang, bisa dilihat di situ untuk tiap kelompok umur berapa sih sebetulnya kebutuhan hariannya, dan berapa makanan yang harus dimakan atau dikonsumsi. Mungkin programnya harus lebih nyata lagi. Diberi kayak ya, semacam kayak biskuit yang gratis atau susu formula yang gratis kan, kayak begitu. Semoga bukan cuma iklan di TV saja yang ada, mudah-mudahan ada semacam brosur yang bisa dibagikan, atau mungkin info di telekomunikasi,
Ya mudah-mudahan sih ada penyuluhan atau yang dari rumah ke rumah yang punya anak kecil. Sebaiknya seperti itu untuk setiap sarana rumah sakit mungkin atau sarana kesehatan sebaiknya memberikan edukasi setiap ibu-ibu yang membawa anaknya posyandu atau imunisasi sebaiknya diberikan edukasi ke ibu-ibunya bagaimana cara pencegahannya atau ketika sudah terjadi kepada anaknya sendiri bagaimana cara mengatasinya, apakah ada obat atau vitamin yang diberikan kepada anak sendiri untuk penyakit stunting.